iya 2 tahun yang lalu, saya pergi ke Poso, berdialog dengan para pemuka agama di sana. Saya bertanya satu hal. Pertanyaan saya waktu itu, apa yang membuat orang Poso bangga menjadi orang Poso? Gitu. Nah, itu tokoh-tokoh agamanya ada dari berbagai agama, hadir semuanya. Lalu para pemuka agama ini kemudian mengeksplorasi lah. Oh, karena sejarahnya Poso, karena Poso itu tempatnya sangat oke, karena ini, karena itu, karena pokoknya banyak gitu ya alasannya. Sampai akhirnya muncullah insight atau pemahaman bahwa orang Poso bangga menjadi orang Poso karena memiliki nilai-nilai yang luhur, yang mengikat semua orang yang ada di tanah Poso itu. Yaitu ada beberapa hal. Ada Sintuwu Maroso, ada Tuwu Mosintuwu, ada beberapa hal lagi yang saya nggak hafal nama aslinya. Intinya, nilai-nilai itu intinya adalah nilai gotong royong, saling memperkuat, saling bekerja sama dan hidup bersama-sama gitu. Sintuwu Maroso artinya saling memperkuat untuk saling menghidupi. Tuwu mau Sintuwu itu saling menghidupi. Sintuwu Maroso itu saling memperkuat gitu. Kenapa ini membuat orang Poso bangga? Karena ternyata mereka meyakini bahwa nilai-nilai ini mengikat semua orang yang ada di Poso, tak peduli agamanya dan tidak peduli dari kelompok suku yang mana, gitu. Jadi mereka semua bangga, gitu. Oh ini karena begini-begini ini orang Islam, orang Kristen sama kita ini. Terus ada cerita-cerita tentang seorang tokoh agama Islam di sana yang begitu akrab dengan tokoh agama Kristen begitu. Lalu pertanyaan saya yang kedua, nilai-nilai ini masih hidup tidak di dalam masyarakat Poso? Nah, para pemuka agama di situ tercenung. Lalu mereka bilang enggak. Jadi dalam keseharian bagaimana? Enggak kerasa. Nggak kerasa bagaimana? Ya sudah hidup sendiri-sendiri. Kalaupun masih bekerja masih gotong royong, masih apa gitu, itu lebih karena kejadian saja gitu. Tetapi bukan karena nilai itu demikian kuat atau mengakar di dalam kehidupan masyarakat Posonya saat ini gitu. Nah, apalagi kita tahu ya bahwa Poso itu menyimpan jejak sejarah konflik berdarah antar umat beragama beberapa tahun yang lalu. Nah, saya pindah sekarang ke pengalaman di Nahdlatul Ulama. Karena saya adalah bagian dari Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi masyarakat Muslim terbesar di Indonesia. Alfara Research itu dan LSI dan beberapa riset exit poll tahun lalu dari pemilihan presiden tahun lalu menyatakan bahwa kisarannya orang-orang yang merasa menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama itu ada sekitar 39% dari responden orang se-Indonesia ya waktu itu kalau di sampling stratified sampling dan di generalisir gitu, maka pada populasinya dari sampel tersebut pada populasinya 39% dari 260 juta penduduk Indonesia. Berarti berapa itu? Ya sekitar 80-an juta. Itu yang mengaku sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama. Nah, pertanyaannya, mengapa orang-orang di Nahdlatul Ulama tampak dari interaksinya secara umum mereka tampak lebih terbuka terhadap kelompok yang berbeda. Mengapa mereka tidak terlalu terganggu dengan perbedaan pendapat? Mengapa mereka cara mempraktekkan keislamannya itu kelihatannya lebih woles kalau istilah orang Jogja, karena saya orang Jogja nih. Seperti kata orang anak-anak Jogja, woles gitu.
nggak terlalu mekengkeng gitu, nggak terlalu tegang gitu menjadi umat beragama tuh nggak terlalu tegang gitu. Kok bisa begitu? Ternyata karena dari sejak kecil, dari sejak awal dan sampai sekarang di setiap interaksi di Nahdlatul Ulama di lingkungan NU, beberapa prinsip hidup yang kita sebut sebagai prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah itu hidup, gitu. Itu ditekankan. Tasamuh. Tasamuh itu toleransi. Dan toleransi ini bukan toleransi orang NU kepada orang non-Muslim, bukan. Tetapi di dalam NU ada 4 mazhab yang diakui. Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Itu semua diakui. Karena itu ketika kita sedang membicarakan satu tema tertentu dan dicari hukum Islamnya, kalau di NU tuh ada penghormatan kepada semua imam ini. Tidak ada kemudian bulat mengatakan bahwa hukumnya haram atau hukumnya begini. Itu jarang sekali. Yang dituliskan biasanya menurut Imam Hambali, menurut mazhab Syafi'i, menurut ini. Itu menunjukkan apa? Toleransi terhadap perbedaan, gitu. Nah, ini yang sangat kuat di dalam diri orang-orang NU. Sehingga bahkan berinteraksi melihat perbedaan antar kelompok, ya orang NU lebih woles gitu. Tawasud, wasatiyah, jalan tengah, itu membuat orang NU terbatasi untuk tidak ekstrim dalam kehidupan beragama. Kenapa? Karena itu salah satu prinsipnya, begitu. Nah sekarang pertanyaan saya, ini sekarang kita bicara soal apakah Pancasila masih relevan atau tidak. Ketika sekarang ini anak muda Indonesia menjalani hari-harinya, apakah mereka merujuk kepada Pancasila sebagai inspirasi atau sumber pilihan-pilihan dan cara pandangnya? Apakah seorang Alisa, tapi saya bukan anak muda nih, apakah Mas Kelvin dan teman-teman yang lain ketika melakukan sebuah kebaikan, ketika misalnya di Twitter, melihat ada Twitter do your magic gitu, lalu segera menyumbang untuk menolong orang yang sedang di pinpoint di tweet itu, apakah itu karena kesadaran bahwa sebagai manusia saya harus menjadi orang baik, atau sebagai manusia saya memang harus menjadi orang baik yang manusiawi, yang beradab, yang ingin menolong sesama, dan itu karena saya adalah bagian dari bangsa Indonesia yang memang itu nilai-nilainya. Sebangga itukah kita, sebangga warga NU kepada slogan hubul waton minal imankah anak-anak muda saat ini kepada Pancasila? Apakah mereka bisa mengatakan bahwa oh, saya akan menjaga Pancasila sampai kapanpun juga karena saya meyakini bahwa Pancasila ini yang akan mempersatukan bangsa. Seperti kalau boleh saya share seperti ini. Apakah anak muda Indonesia itu bisa berpikir bahwa tanpa Pancasila negara akan bubar? Karena Pancasila adalah seperangkat asas yang akan mengikat orang-orang Indonesia sebagai sebuah bangsa dan sebagai sebuah negara. NU kalau tidak diikat oleh nilai-nilainya tadi itu, mereka juga nggak akan bisa mempertahankan karakter atau watak tasamuh, tawasud, tawazun, itu tidak akan bisa terjaga. Sama, Indonesia juga tidak akan bisa menjaga keindonesiaannya kalau dia tidak memiliki sebuah perangkat, sebuah asas yang itu akan mengikat semuanya. Begitu.
Jadi pertanyaannya kembali, apakah kita sebagai manusia Indonesia memang hidup dengan nilai-nilai tersebut? Apakah kita dengan sengaja mendidik anak-anak kita kan orang Indonesia, jadi karena itu kita mengutamakan musyawarah kalau memutuskan segala sesuatu, bukan hanya hitung-hitungan suara. Karena kalau hitung-hitungan suara, jadinya mayoritarianisme. Kalau mayoritarianisme yang terjadi seperti sekarang ini, saya mayoritas, sayalah yang berhak menentukan segalanya, dan kalian, karena kalian minoritas, kalian harus tunduk kepada saya. Bagaimana dengan hak konstitusi yang ada dalam hak warga negara yang ada dalam konstitusi? Ya terserah, kan saya yang menang pemilu. Apakah seperti itu? Itu yang kemudian menjadi tantangan kita sekarang. Untuk menjaga agar Pancasila tetap relevan, itu kita perlu melakukan upaya-upaya mengkontekstualisasikannya. Nah, sekarang ayo kita lihat satu-satu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang sedang terjadi pada bangsa Indonesia saat ini? Ini, di sebelah kiri, teman-teman bisa melihat tantangannya. Tawaran ideologi-ideologi baru yang menyatakan bahwa sila pertama itu tidak relevan lagi karena Pancasila itu hanyalah alat untuk menjegal agama Islam. Ini ya, ini saya ngambil dari Facebook apa nih? Salah satu yang mendapatkan khilafah, ideologi khilafah, gitu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sekarang ini mendapatkan tantangan yang cukup kuat dari hadirnya kelompok-kelompok eksklusivisme beragama. Orang-orang yang memaknai bahwa Indonesia itu karena mayoritasnya orang Islam, maka dia harus menjadi negara Islam. Gitu. Itu sila yang pertama. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah cukup beradab orang Indonesia? Menurut saya sudah. Pandemi COVID ini membuat kita sangat sadar bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang welas asih. Masyarakat yang mau memberikan sedikit yang dia miliki bagi orang-orang yang ada di sekitarnya yang lebih membutuhkan. Di belakang saya, teman-teman bisa melihat ada poster ucapan terima kasih kepada orang-orang baik yang memberikan sumbangan melalui Gus Durian Peduli untuk respons COVID, tanggap COVID-19. Kami menerima titipan donasi dari kitabisa.com, dari platformnya, kan kami membuka akun di sana untuk bantu ekonomi warga, dan sampai sekarang ada 5,7 miliar yang terkumpul. Dan itu kami distribusikan di 67 kota di seluruh Indonesia. Nyumbangnya berapa? Nyumbangnya, orang-orang ini nyumbangnya Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000. Barangkali orang-orang itu juga sangat membutuhkan uangnya, yang Rp1.000, Rp5.000 itu. Tapi mereka ingin untuk berkontribusi. Mereka tahu kalau nyumbang sendiri Rp1.000 nggak ada harganya. Tapi ketika itu dikumpulkan, di akun kami tersebut ada 35.000 orang yang sudah mengulurkan tangannya berbela rasa dengan saudara-saudaranya yang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sisi yang lain, kita juga tahu semakin banyak tindakan-tindakan kesewenang-wenangan antar kelompok warga. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Bagaimana kondisi kita saat ini? Ya, ini yang contoh Pancasila alat sekuler dan komunis menjegal Islam, itu jelas dia tidak menjiwai sila ketiga. Tapi seberapa banyak yang organisasi-organisasi lain yang juga menawarkan atau mengkampanyekan hal yang sama? Tidak banyak. Hanya kita harus mengakui bahwa akhir-akhir ini lebih banyak orang yang tidak memikirkan Indonesia sebagai sebuah negara bangsa. Yang mereka pikirkan adalah yang penting aku bisa makan.
Yang penting nasibku sejahtera. Mikir diri sendiri aja susah. Dan ini banyak kita temui di kalangan anak muda. Mereka-mereka yang berpikir menjadi global citizen jauh lebih bergengsi daripada memperjuangkan, mentasarufkan, berkhidmat untuk bangsa. Yang keempat, bergotong royong. Sebetulnya tadi cerita tentang COVID jelas sudah menunjukkan itu. Gotong royong itu watak utama bangsa Indonesia. Makanya kalau Bung Karno selalu mengatakan kalau diperas-peras Pancasila itu kalau dijadikan satu intinya apa adalah gotong royong itu gitu. Nah, yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah ini sudah tercapai? Jauh. Indonesia mencetak kelompok kelas menengah yang cukup signifikan. 100 juta lebih dari 265 juta orang Indonesia yang masuk di kelompok menengah. Tapi ini kelompok menengah yang sangat rentan dan dicapai dari bangunan ekonomi yang belum adil untuk semua orang. Karena itu, 40 orang dengan kekayaan terbesar di Indonesia memiliki jumlah kekayaan net yang sama dengan 100 juta orang Indonesia yang paling bawah. Sekali lagi, 40 orang terkaya di Indonesia, jumlah kekayaannya sama dengan 100 juta penduduk Indonesia termiskin. Dari bawah ya, dari bawah ke atas. Sama. Coba kita bayangkan, seperti apa? Bagaimana situasi antara Papua Barat dengan Indonesia bagian Barat misalnya. Papua dan Papua Barat menyumbang GDP nomor 5 dan nomor 6 tertinggi di seluruh Indonesia. Dari semua provinsi, mereka adalah penyumbang nomor 5 dan nomor 6 tertinggi. Tapi indeks pembangunan kemanusiaannya rendah. Indeks pendidikannya rendah. Indeks kesehatan masyarakatnya rendah. Stunting paling tinggi di sana. HIV/AIDS paling tinggi di sana. Jadi, PR kita, keadilan sosial belum kita capai. Nah, siapa yang akan bisa membuat ini menjadi lebih relevan? Anak-anak muda. Bagaimana caranya? Kepemimpinan. Apakah kita akan mendapatkan anak-anak muda yang memiliki kepemimpinan, yang memiliki kapasitas untuk menggerakkan perubahan? Itu pertanyaannya. Karena kita tahu, the enemy of a great life is a good life. Kalau anak-anak muda sekarang terlena dengan kenyamanan yang ada, maka sudah pasti great life, the great Indonesia, jangan dihubungkan dengan great Amerika ya. Indonesia Raya itu pasti akan terlewatkan kalau anak-anak mudanya hidup dengan kenyamanan dan merasa itu cukup. Karena the enemy of a great life is a good life. Itu Mas Nathan, saya Mas Calvin. Mas Nathan, panggilanmu Mas siapa? Saya memulai dari situ saja dulu. Oh ya, ada yang terlewat. Dalam perjalanan, kalau kita bicara tentang agama dan Pancasila, maka kita tahu bahwa dinamikanya sangat dinamis ya. Tahun 1945, sebelum kemerdekaan, di NU tentu saja para ulama waktu itu betul-betul memikirkan apakah akan memperjuangkan negara Islam atau akan bersama-sama dengan elemen Nusantara yang lain untuk memerdekakan diri. Ketika akhirnya mengambil keputusan untuk mendukung kemerdekaan bersama, maka para ulama sudah siap dengan konsekuensinya, yaitu menerima ketika negosiasi berujung pada kesepakatan untuk menanggalkan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Apakah masih ada penolakan? Masih ada dinamika. Tetapi bagi saya, titik yang paling konkret adalah ketika Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari
menyerukan resolusi jihad pada tanggal 23 Oktober tahun 1945, yang itu sudah berbulan-bulan dari 18 Agustus 1945, ya. Maka dan resolusi jihad itu adalah bahwa membela kemerdekaan Indonesia itu adalah bagian dari jihad bagi orang muslim, maka pada saat itu sudah selesai bagi NU, bagi bagi warga NU, bahwa negara Republik Indonesia yang dimerdekakan dan disepakati bahwa 7 kata dalam Piagam Jakarta itu sudah diambil, sudah selesai, sudah diterima, harus dipertahankan. Dan itu kemudian difinalisasi pada tahun 1984 ketika NU menyatakan menerima Pancasila sebagai ideologi terbuka. Tentu harus diingat, karena ini saya berhadapan dengan teman-teman FISIP ya, harus diingat bahwa tahun 1984 itu penerimaan NU kepada Pancasila, ya, kepada Pancasila sebagai ideologi terbuka juga adalah langkah perlawanan atas pendekatan Orde Baru, paradigma Orde Baru bahwa Pancasila adalah ideologi tertutup yang kemudian digunakan untuk melakukan penindasan kepada pihak-pihak yang lain dengan alasan tidak Pancasilais. Makanya kalimatnya Gus Dur, Pancasila ini akan saya perjuangkan dengan nyawa saya, tidak peduli apakah ia dikebiri oleh angkatan bersenjata, karena ini konteksnya waktu itu ya, apakah ia dikebiri oleh angkatan bersenjata sebagai sebuah ideologi tertutup untuk melibas orang-orang yang kritis, atau dimanipulasi oleh sebagian umat Islam yang ingin agar umat Islam mendapatkan privilege-nya. Nah, saya akan akhiri di situ untuk hubungan antara Pancasila dan agama dan apakah masih relevan. Terakhir, semuanya terserah dari bergantung atau berada di pundak teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Lisa Wahid. Panggilan saya boleh Calvin, boleh Nathan, Mbak. Jadi boleh dua-duanya. Ya, tadi Mbak Alisa menyampaikan beberapa poin penting ya mengenai apakah Pancasila itu sebenarnya masih dihayati oleh anak-anak muda kita sekarang. Kemudian juga tadi Mbak Alisa menyampaikan berkaitan dengan pengamalan-pengamalan Pancasila di Indonesia ya. Tadi Mbak Alisa nyebutin dari sila pertama dan ditutup oleh keadilan sosial yang belum dan masih jauh tercapai. Ya. Kemudian Mbak Lisa juga menekankan mengenai apa yang bisa membuat Pancasila itu lebih relevan, jelas adalah kepemimpinan yang menggerakkan perubahannya, kepemimpinan anak-anak muda yang menggerakkan perubahan. Namun ada tantangan di sini bahwa terkadang anak-anak muda sudah terlalu nyaman gitu dengan hidup ya, dan inilah yang membuat akhirnya mereka mungkin apatis terhadap bangsa mereka. Lawan dari great life adalah good life. Kemudian tadi juga Mbak Elisa menambahkan mengenai dinamika Pancasila yang sangat dinamis. Ada penolakan, ada perubahan di Piagam Jakarta dulu, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Mbak Elisa. Sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman yang bergabung, bisa menuliskan pertanyaan atau menuliskan pernyataan ya, melalui fitur chat atau melalui grup WhatsApp yang telah dibuat. Kalau misalkan merasa terlalu panjang, boleh menggunakan keyword-keyword saja, nanti saya undang teman-teman untuk berbicara juga. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan dari Kak Dimas ini. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Yang saya kasihi Presiden BEM dan Menteri Agama BEM FISIP UNER, yang saya hormati Mbak Alisa Wahid, salam kenal Mbak, akhirnya ketemu lagi, saya sempat ketemu di Jakarta sudah setahun 2 tahun yang lalu mungkin. Oke, teman-teman BEM, thank you ya untuk inisiasi pada malam hari ini kita berdiskusi tentang agama dan Pancasila, dan topik ini terasa lebih mendesak untuk kita diskusikan terutama dalam 3-4 tahun terakhir sepertinya ya. Jadi saya mengapresiasi
penyelenggara BEM FISIP UNER dalam hal ini. Oke, agama dan Pancasila, melihat relevansi agama bagi kesejahteraan bangsa. Saya akan memberikan disclaimer terlebih dahulu bahwa saya bukan seorang filsuf tentang Pancasila dan saya juga bukan seorang tokoh agama. Tetapi bisa dipastikan bahwa saya seorang warga negara yang Pancasilais. Jadi teman-teman kita akan mencoba melihat lebih mendasar terlebih dahulu tentang apa itu agama. Begitu banyak yang ditawarkan definisi dari para ahli ya, entah itu Emil Durkheim dan lain sebagainya. Durkheim itu mengatakan bahwa agama itu satu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktek yang berhubungan dengan hal yang suci. Dan saya kalau boleh mengusulkan juga satu definisi tentang agama itu adalah seperangkat kepercayaan yang diakui seseorang terkait dengan sang lain yang maha besar di luar dirinya, yang ia anggap memiliki kekuatan luar biasa dan ia sembah. Nah, kawan-kawan sekalian, kalau saya boleh cerita, saya ini dilahirkan dari orang tua yang berbeda agama. Almarhum papa saya adalah seorang Muslim dan ibu saya seorang Katolik. Tetapi saya sebenarnya tidak ingin memiliki agama pada waktu kecil ya. Tetapi mama saya mengajak saya untuk beribadah di dalam tradisi iman Katolik Roma. Nah, tetapi sesungguhnya pada waktu saya masih sekolah atau SMP, saya tidak merasa bahwa agama itu adalah sesuatu yang perlu gitu. Dan saya tidak menganggap bahwa Tuhan itu sesuatu yang harus dipaksakan gitu ya. Kalau melangkah lebih ekstrim lagi, mungkin tinggal selangkah saya sudah jadi ateis gitu ya. Nah, tetapi sekalipun saya itu merasa ya agama itu nggak penting pada waktu itu, kalau setiap kali melewati sebuah daerah yang banyak bambu-bambunya gitu ya, pohon bambu, orang-orang bilang, wah di pohon bambu itu ada setannya gitu ya. Saya tuh selalu takut gitu, walaupun saya tidak mau mempercayai adanya setan atau tidak mau beragama, tetapi ketika kepepet, rasa-rasanya itu saya nggak bisa memungkiri bahwa ada sesuatu yang besar di luar diri saya gitu. Dan singkat cerita, ini menunjukkan bahwa manusia itu merasa bahwa ada orang atau ada oknum di luar dirinya yang lebih besar dari dia. Manusia adalah makhluk yang beragama, dan itu dibuktikan dengan 16% orang di seluruh dunia itu tidak religius, sisanya religius. Jadi kalau 16,5% orang itu tidak beragama itu sama dengan 1,2 miliar orang tidak beragama, tetapi 86% atau sisanya 84% orang itu percaya adanya Tuhan dan mengakui bahwa adanya sesuatu atau oknum atau zat di luar dirinya yang lebih besar dari dia. Nah, kenapa manusia itu beragama? Karena setiap orang secara natural memiliki sense of divinity yang oleh John Calvin itu ya, seorang ahli hukum dan juga teolog dari Prancis pada abad yang ke-16, bahwa manusia itu memiliki sensus divinitatis, sehingga mau nggak mau manusia itu memiliki satu kepercayaan bahwa ada sesuatu yang besar di luar dirinya. Bung Karno mengatakan adanya Tuhan itu dibuktikan dengan perkembangan pemikiran manusia tentang adanya suatu kekuatan yang transenden dan maha kuat yang diyakini telah menciptakan dan menguasai kehidupan umat manusia. Jadi kita adalah makhluk yang beragama, sehingga mau nggak mau, saya yakin Bapak bangsa dulu juga melihat realitas ini dan tidak bisa menafikan bahwa orang-orang di Nusantara sejak nenek moyang kita sampai zaman beliau-beliau, sampai zaman sekarang adalah orang-orang yang tidak bisa lepas dari keinginan untuk beragama. Nah, teman-teman, pertanyaan dari BEM FISIP UNER yang diberikan kepada saya itu bagaimana peran agama di ruang publik menurut Pancasila. Pada era kekinian ada prediksi ya bahwa agama itu akan dibuang dari ruang publik ya. Prediksi bahwa agama itu akan lenyap dari ruang publik itu didukung oleh banyak pemikir Barat. Kalau kita baca dari pemikiran Karl Marx atau Max Weber itu yang dari Jerman, August Comte dan juga Emil Durkheim. Lewat proses modernisasi agama dengan sendirinya akan redup
dan kemudian hilang dari peredarannya. Gitu kata kebanyakan orang-orang yang mendukung klaim ini. Bahkan agama akan mengalami domestifikasi atau dijinakkan, atau agama itu nggak bisa lagi berada di ruang publik, khusus menjadi satu ranah yang ya dikonsumsi secara pribadi. Kalau itu terjadi, saya sangat yakin itu hanya terjadi dalam konteks Eropa dan Amerika Utara. Ini hipotesis saya ya, tetapi itu tidak terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena buktinya orang-orang Indonesia itu adalah orang-orang yang sangat religius dan menghargai sang ilahi, gitu ya, dalam agama apapun, tapi menghargai adanya sang lian, sang lain di luar dirinya. Bagaimana peran agama di ruang publik menurut Pancasila? Seperti yang sudah dijelaskan dengan sangat baik tadi oleh Mbak Alisa, bahwa Pancasila itu adalah satu dasar negara Indonesia yang merupakan satu ciri kepribadian bangsa Indonesia. Bahkan sejak sebelum bangsa kita ini disebut dengan Indonesia, nenek moyang kita sudah hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Bung Karno itu mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar yang statis, yang kokoh, yang solid, yang sekaligus juga bisa menjadi satu light star, suatu bintang pimpinan yang dinamis. Jadi Pancasila ini secara konsep merupakan sesuatu yang paradoks gitu ya. Di satu sisi dia sangat kokoh, yang tidak bisa berubah, solid, karena itu sudah turun-temurun menjadi satu gaya hidup, satu nilai yang dihidupi oleh nenek moyang kita, bangsa-bangsa yang hidup di Nusantara. Kokoh, tidak bisa hilang, tidak bisa bergeser. Tetapi di satu sisi dia juga menjadi satu light star, suatu bintang yang memimpin kita menghadapi terjangan zaman, semangat zaman yang terus-menerus berubah. Nah, itu menurut Soekarno di dalam kursus tentang Pancasila yang beliau berikan di Istana Negara pada bulan Juni tahun 1958. Lantas bagaimana peran agama di ruang publik menurut Pancasila? Soekarno sekali lagi mengatakan bahwa pada garis besarnya rakyat Indonesia ini percaya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan sebagai yang kita kenal di dalam agama, yaitu agama kita. Dan formula Tuhan yang Maha Esa bisa diterima oleh semua golongan agama di Indonesia ini. Jadi Soekarno tidak bisa menafikan bahwa setelah pertemuannya dengan orang-orang Islam, tentu karena beliau seorang Islam, dengan para pastor, kawan-kawan beliau banyak yang Kristen, yang penganut kepercayaan, orang-orang Hindu. Jadi beliau melihat bahwa kebutuhan akan Tuhan ini, atau kebutuhan akan mempercayai sesuatu itu tidak bisa dilepaskan dari masyarakat pada waktu itu. Dan bisa disimpulkan bahwa rakyat Indonesia bersifat agamis dan ritualistik. Lalu realitas ini diakomodir di dalam Pancasila. Dan saya bersyukur bahwa Soekarno diberikan pencerahan dari Tuhan. Ya, saya percaya sebagai seorang beragama, Soekarno mendapatkan pencerahan gitu ya, untuk menggali nilai-nilai yang sudah terkandung dari tradisi dan kebudayaan yang ada di dalam bangsa-bangsa di Nusantara ini. Jadi bagaimanakah peran agama di ruang publik menurut Pancasila? Pancasila jelas mengakomodir agama, walaupun dulu pada awalnya Pancasila ketuhanan yang Maha Esa itu, kalau tidak salah, bukan pada urutan yang pertama, gitu, tapi urutan yang kelima, kalau saya tidak keliru. Dan sekalipun di urutan kelima, itu ditafsirkan sebagai suatu pondasi yang menopang sila-sila di atasnya. Nah, kawan-kawan sekalian, saya juga mendapatkan pertanyaan bahwa bagaimana model yang tepat dalam mengakomodasi berbagai agama dalam memberi kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Ya, secara teoritis sekarang ini sudah ideal sebenarnya ya, karena kita bukan negara agama, kita juga kita juga bukan negara sekuler, karena negara kita mengakui adanya agama. Jadi secara teoritis saat ini sudah ideal gitu, ada pemisahan antara negara dan agama. Kita bukan negara teokrasi, hanya pada tataran praksis, pemerintah tampak lemah membela hak umat beragama tertentu yang mendapat persekusi dari umat beragama lainnya, seperti penutupan rumah ibadah, adanya politik identitas, dan lainnya. Yang dibutuhkan pada saat ini adalah kehadiran negara dalam menjamin rakyatnya untuk beragama dan menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya masing-masing.
Sebab kalau kita melihat adanya persekusi terhadap agama-agama tertentu, bagi saya itu miris dan memprihatinkan. Sebab tampak sekali bahwa negara belum masuk ke dalam area itu memberikan pembelaan, memberikan satu jaminan keamanan sesuai dengan apa yang sudah termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Model yang tepat bagaimana untuk mengakomodasi berbagai agama? Sekarang sudah sangat tepat menurut saya. Dan saya bersyukur karena almarhum Gus Dur pada waktu beliau berpuasa menjadi presiden, memberikan satu hari khusus menjadi hari libur pada waktu Xinjia, orang-orang Tionghoa itu, dan juga orang-orang yang menganut agama Konfusius, kepercayaan ya, Konghucu, atau orang-orang Buddhis, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang keturunan Tionghoa, itu bisa merayakan Xinjia, dan itu merupakan satu terobosan yang luar biasa, yang selama berpuluh-puluh tahun tertutup, gitu ya. Nah, kawan-kawan sekalian, pertanyaan ini sangat tepat, dan bagi saya tidak akan menjawab lebih lanjut kecuali negara perlu hadir secara aktual di dalam membela hak dari orang-orang beragama yang mengalami persekusi. Lalu mengapa penting memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam kaitannya dengan hubungan dengan relasi antara agama, negara, dan civil society? Secara singkat saja ya, saya tidak mau ada dari antara kita yang keliru dengan memahami ideologi itu sebagai sesuatu yang eksklusif gitu ya, karena di Prancis beberapa abad yang lalu kata ideolog itu satu kata yang jelek sebenarnya ya, karena ada orang yang terlalu kokoh gitu bahasa Belandanya, dan pokoknya ini yang paling baik gitu. Jadi dia diologin sama yang lain, kamu seorang ideolog gitu. Kamu terlalu mengagungkan idemu sehingga tidak bisa mengakomodasi atau melihat ide-ide yang lain. Tapi dalam konteks ini ideologi bukan seperti itu, tapi secara sederhana ideologi merupakan satu ide atau gagasan yang pertama kali itu diucapkan oleh Antoine de Tracy ya, pada akhir abad ke-18 untuk memberikan definisi tentang atau sains tentang ide, ilmu tentang ide manusia gitu ya. Jadi ideologi ini adalah visi yang komprehensif yang menyeluruh atau cara memandang segala sesuatu atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Biasanya tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran yang normatif. Nah, penting memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa Pancasila adalah sebuah dasar yang statis. Dia adalah cara pandang, dia adalah dasar laku hidup kita yang sudah diturunkan oleh nenek moyang kita. Dan itu yang menjaga bangsa-bangsa di Nusantara itu harmonis. Bangsa-bangsa di Nusantara itu tetap bersatu walaupun bahasa kita beda, walaupun mungkin kebudayaan atau adat istiadat kita itu berbeda. Tetapi dari Aceh atau Sabang sampai Merauke kita itu bisa menjadi satu kumpulan bangsa yang sekarang ini disebut dengan bangsa Indonesia. Kita perlu memahami Pancasila sebagai ideologi atau sebagai satu visi yang komprehensif, yang memandang bahwa kebinekaan kita ini adalah suatu anugerah, suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa agar bisa kita pelihara. Dan saya bersyukur bahwa Pancasila ini, kalau di dalam konteks Kristiani, saya yakin tidak ada orang Kristiani yang menolak Pancasila dengan berbagai macam tafsirnya. Kenapa? Karena Pancasila, menurut saya ini adalah sebuah wahyu umum di dalam kehidupan berbangsa. Kalau di dalam kekristenan ini ada dua macam wahyu khusus dan juga wahyu umum. Wahyu khusus ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, khusus bagi orang-orang yang percaya Yesus Kristus, Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi wahyu umum ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada semua orang. Baik itu yang percaya kepada Isa Al-Masih, yang menjadi Kristen, ataupun bukan. Semua agama, semua suku, dan inilah yang disebut dengan wahyu umum. Saya pikir Pancasila adalah wahyu umum itu. Sebagai seorang Katolik, saya melihat bahwa Pancasila adalah suatu wahyu umum yang diberikan Tuhan kepada umat beragama. Sehingga kita bisa menaati Pancasila, sehingga kita bisa menghidupinya, sebab tidak ada satupun
sila di dalam kelima sila dari Pancasila itu yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Kristiani atau bertentangan dengan etika Kristiani. Jadi mengapa penting memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa yang dalam kaitannya ya antara agama, negara, dan civil society. Kalau Pancasila adalah dasar negara, kalau Pancasila adalah pandangan atau filsafat hidup berbangsa, kalau Pancasila kita akui sebagai dasar negara dan filsafat hidup berbangsa, maka Pancasila itu juga yang menjadi satu substansi yang merekatkan kita yang berbeda-beda ini. Tidak bisa dipungkiri kita beda. Kita punya agama, kita punya warna kulit, kita punya adat istiadat yang berbeda. Iya, tetapi karena ada Pancasila, maka biarlah Pancasila itu yang akan menjadi substansi perekat kita yang berbeda ini. Dan Pancasila ini juga lah yang akhirnya harusnya mendorong setiap kita dan terutama pemerintah dalam hal ini untuk menjamin semua pemeluk agama memiliki hak dalam beribadah di negeri ini. Dan mendorong kita semua, masyarakat, untuk memanusiakan manusia yang lain. Saya percaya kalau sebagai seorang pemeluk agama, kita tidak menjadi seorang yang memaksa-maksa orang lain untuk mengikuti kehendak kita. Gitu. Nah, saya tidak setuju dengan ide perang salib. Saya juga tidak setuju dengan ide kristenisasi, walaupun saya seorang Kristiani. Kenapa? Karena bagi saya, iman itu adalah hidayah, gitu, sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada masing-masing umatnya, sehingga bukan sesuatu yang untuk dipaksakan. Dan oleh sebab itu saya suka sekali ekspresi beragama dari almarhum Gus Dur. Saya bisa dibilang seorang Gus Durian, ya itu saya nggak bisa pungkiri karena saya bukan hanya mengagumi beliau, saya itu sangat mengasihi beliau dan sangat marah ketika beliau menghadapi satu konstelasi politik pada tahun 2001 gitu. Jadi saya merasakan beliau begitu dekat gitu dengan saya, walaupun tidak pernah kenal secara personal. Tapi saya membaca tulisan-tulisan beliau, terutama tahun 80, tahun 81. Jadi saya suka ekspresi beragama seperti itu. Bahkan mungkin sebagai seorang Kristiani, saya termotivasi untuk beragama dan mencerminkan ekspresi keagamaan saya di tengah masyarakat itu seperti kawan-kawan di Nahdlatul Ulama, secara khusus seperti Gus Dur atau bahkan Cak Nun gitu ya. Saya mengagumi beliau ini. Jadi Pancasila itu memang sangat penting bagi kita untuk melihat bahwa antara agama, negara, dan civil society ini menjadi satu kesatuan yang harmonis, yang bisa mendorong masyarakat yang plural bisa hidup bersama dengan rukun. Ya, saya pikir demikian, Calvin. Thank you. Oke, terima kasih Kak Dimas ya tadi menyampaikan dengan sangat singkat, padat, namun berisi jelas begitu. Dan berkaitan dengan pembahasan kita hari ini dimulai tadi dengan pertanyaan bagaimana sih sebenarnya peran Pancasila, peran agama gitu ya di ruang publik menurut Pancasila. Dan tadi Kak Dimas memprediksikan bahwa mungkin agama akan ditinggalkan di dalam konteks Eropa atau Amerika Utara, tapi tidak dengan Indonesia. Itu tadi poin penting di awal. Tadi juga ada mengenai bahwa Pancasila ini sudah sebagai kepribadian, ya, kepribadian bangsa, dan juga Soekarno bilang sebagai late star atau bintang pimpinan begitu, sehingga tidak mungkin ditinggalkan. Kemudian juga Kak Dimas tadi mengatakan bahwa model yang sekarang itu sudah cukup baik gitu ya dalam mengakomodasi antara Pancasila dengan antara agama dengan hubungannya dengan negara atau dengan ruang publik. Dan juga tadi terakhir ditutup dengan pentingnya Pancasila gitu sebagai dasar negara, sebagai filsafat hidup bangsa dan lain sebagainya tadi. Ya, saya juga pengagum Gus Dur, Kak Dimas, Mbak Lisa ya. Karena kalau nggak ada Pak Abdurrahman Wahid kayaknya nggak ada Sintia. Ya, jadi jangan mengagumi, mari kita bekerja bersama-sama. Bekerja bersama-sama, saya setuju ya. Benar, kita harus bekerja bersama-sama. Nah, teman-teman, sekalian ini kita masuk dalam
sesi pertanyaan dan diskusi nih. Diskusi interaktif secara langsung nanti sampai pukul 9 malam. Nah, yang sudah masuk di saya, yang pertama kali ada dari Novan Rio, dari Ilmu Politik UNER. Ya, dia menyampaikan keyword relevansi dan kesakralan Pancasila sebagai ideologi yang melindungi agama dilihat dari proses perumusan. Mungkin Novan bisa menyalakan mic-nya dan juga menyampaikan mungkin secara lebih jelas, mengelaborasikan lebih jelas. Pertanyaan apa yang dimaksud? Saya persilakan. Halo, apakah ada Novan di sana? Cek apa bisa didengar? Iya, silakan Novan. Cek, bisa didengar? Ya, bisa. Ya, selamat malam untuk semuanya. Selamat malam untuk materi Kak Dimas dan Mbak Alisa Wahid yang sudah memaparkan materinya dengan sangat baik. Di sini saya langsung aja, nggak mau lama-lama juga mempertimbangkan durasi. Saya ingin menyampaikan diskusi. Halo, tes. Ya, Kedengeran, Mas? Kedengaran. Ya, saya ingin menyampaikan tentang tadi yang seperti diceritakan oleh Mbak Alisa tadi yang soal Pancasila. Saya ingin menyampaikan soal bagaimana relevansi Pancasila saat ini, soal kesakralan, dan saya ingin melihatnya itu kita brainstorming dulu dari sisi sejarah. Cek. Kok putus-putus ya ini? Kami bisa mendengar dengan baik, Kak. Bagaimana, Kak Novan? Ya. Kedengeran kok, Mas Novan? Iya, kedengaran. Iya. Ya, lanjut aja Mas Novan. Ya, tadi saya sepakat dengan bagaimana nilai-nilai Pancasila yang telah disampaikan oleh Ibu Alisa Wahid. Dan ini diskusi ini sebenarnya sangat bagus karena ini bisa menjadi turning point NKRI sebagai sebuah bangsa. Ini mau maju atau bubar. Mungkin saya ingin cerita sedikit soal beberapa waktu lalu, akhir tahun lalu, tentang ILC yang membahas tentang isu Pancasila. Nah, Pancasila ini kalau kita lihat dari sejarahnya, Soekarno itu menyusun berdasarkan asas-asas yang dirancang jauh-jauh hari, seperti dia menceritakan tentang Lenin, Hitler sampai Sun Yat-sen. Nah, beliau Soekarno itu berulang kali mengucapkan kata Welstandsung di pidato Terde, yang bottom line-nya beliau ingin meniru mereka. Jadi mereka ingin merancang sebuah ideologi yang sebagai perekat. Jadi saya sepakat sekali dengan kata Mbak Lisa yang tadi yang soal perekat itu tadi. Jadi konsep nation state itu sebenarnya sangat mirip dengan agama. Jadi ada lemnya, ada pemersatunya. Bahkan kalau bisa pemersatunya ini disakralkan mulai dari berbagai elemen dan berbagai cara yang menyatukan supaya tidak bisa diutak-atik dan tidak salah sentuh dan bisa pecah berantakan. Nah, kemudian jadi kalau menurut saya sendiri Pancasila ini kalau misalkan sekarang kita merasakan ada aroma pergeseran yang dibawa oleh kelompok radikalisme atau ekstremisme yang membawa khilafah, itu sepertinya sudah terjadi ketika era Soekarno dulu. Jadi menurut saya
Pancasila itu kita lupa bahwa Pancasila itu adalah ideologi pemersatu. Jadi kebanyakan Pancasila itu dari dulu sampai sekarang dikooptasi dan diterjemahkan untuk pengamalan diri sendiri. Nah, makanya kita bisa melihat Habib Rizik itu tidak pernah menyuarakan soal Pancasila itu diganti dengan khilafah, tapi Pancasila bersyariah. Nah, saya akan menarik itu dari era Soekarno. Dari era Soekarno itu sendiri, pada sebuah sidang PBB, Soekarno itu pernah sempat mengatakan, ini saya ambil teksnya sedikit ya, tentang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa saya ini meliputi orang yang menganut berbagai macam agama, ada Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang tidak menganut suatu agama. Itu yang pertama. Kemudian, sebentar. Jadi dari dulu bahkan golongan revisionis, saya lupa namanya siapa itu, mereka revisionis itu mengatakan kalau misalkan Pancasila itu sebenarnya bukan 1 Juni tapi 18 Agustus. Kenapa? Karena 1 Juni itu adalah Pancasila versi Soekarno, dan pada saat itu konflik antara Muhammad Yamin dan Soekarno itu sudah terjadi, dan Muhammad Yamin itu berusaha mendapatkan kredit dari pembikinan Pancasila itu. Kita lupa akan narasi bahwa Pancasila itu adalah perekat dan hasil kompromi dari mayoritas dan minoritas. Tetapi kita juga lupa sampai sekarang Piagam Jakarta itu masih di-push sampai sekarang, dan salah satu penyelenggara promotor dari Piagam Jakarta itu adalah Muhammad Yamin. Dan kalau misalkan kita baca surat-surat dari Soekarno di waktu itu, dia menggambarkan kondisi Islam sebagai agama mayoritas dulu itu, kalau menurut saya melihatnya, menginterpretasinya tidak berbeda dengan sekarang. Atau mungkin, mohon maaf sebelumnya, kalau misalkan kita bisa melihat kata-kata Bung Karno yang digunakan, itu mungkin kalau sekarang sudah kena pasal penistaan agama. Nah, kemudian di ILC yang saya ceritakan tadi itu, Rocky Gerung berpendapat kalau misalkan sila pertama itu bertentangan dengan ateisme, dan kedua itu malah tidak bertentangan sama sekali, karena ateisme tidak melarang orang-orang yang beragama, dan itu menurut saya sangat relevan sampai sekarang. Dan kembali lagi saya sepakat dengan tadi katanya Mbak Lisa tentang Orba itu membuat ideologi Pancasila menjadi tertutup. Nah, itu yang saya maksud contoh kooptasi itu. Jadi ada Pancasila versi Soekarno, Pancasila versi Orba, dan sekarang yang paling ngetren ini adalah Pancasila versi syariah. Nah, jadi Mas Novan, mohon maaf, bisa langsung ke pertanyaannya mungkin ya? Ya, ini. Jadi gini, intinya saya ingin menanyakan bagaimanakah Pancasila itu dimaknai saat ini, karena menurut saya bentrokan pemikiran itu akan terjadi, karena menurut saya Pancasila ini vague, jadi apa ya, nggak jelas gitu loh, maksudnya penafsiran. Jadi mungkin semakin masa depan saya semakin ke depan, prediksi yang tadi diutarakan oleh Kak Dimas itu mungkin bisa jadi kenyataan, karena Pancasila bisa cocok untuk ditarik ke arah sana. Kalau misalkan nanti agama di ruang publik akan semakin terdegradasi. Ya, cukup mungkin saya sampai di situ aja. Baik, tadi saya menangkap pertanyaan dari Mas Novan itu berkaitan dengan bagaimana kemudian dengan berbagai ideologi-ideologi yang ada gitu. Karena kan katanya Pancasila itu mengakomodasi, tapi banyak juga sebenarnya ideologi-ideologi yang tidak, bahkan bisa dikatakan bertentangan gitu dengan Pancasila ya. Ini isu yang rumit sebenarnya dan jadi perdebatan selalu gitu. Bagaimana kemudian bila nilai-nilai agamanya misalkan ternyata bertentangan dengan Pancasila, atau ideologi yang dia pakai itu ternyata bertentangan dengan Pancasila. Ya mungkin ada tanggapan dari Mbak Alisa atau Mas Dimas dalam hal ini. Oke. Mas Dimas atau saya duluan? Ya, Mbak Alisa duluan. Ya, menarik sekali pertanyaannya, dan saya mendengarkan Mas Novan tadi terus jadi teringat
anak saya ketika lomba debat di lomba debat antar SMA di Jogja, ketika materi debatnya adalah apakah berbagai ideologi, jadi jenis-jenis ideologi, keragaman ideologi itu perlu dikenalkan di dalam sekolah, gitu. Ideologi-ideologi dunia, gitu kan. Lalu kedua kelompok ini berdebat, kedua kelompok antar kelompok sekolah ini anak-anak SMA semuanya. Yang satu kelompok menyatakan mereka menentang karena kalau semua ideologi itu diajarkan di sekolah, di SMA, maka Pancasila nggak akan mampu bertahan, begitu. Nah, anak saya kebetulan dapat bagiannya, dapat kelompok yang against, gitu. Dan dia menyatakan bahwa justru untuk memastikan bahwa Pancasila itu akan tetap relevan, Pancasila harus selalu diuji dan ditajamkan. Kalau kita memang meyakini bahwa Pancasila ini sebagai sebuah nilai yang sangat luhur dan punya kesakralan, kalau istilah Mas Novan tadi itu ya, sebagai asas dan pemandu bangsa, maka dia harus selalu dibenturkan dengan realita-realita perjalanan kehidupan kebangsaan supaya dia juga menjadi lebih tajam. Kenapa? Karena semua hal, ini karena saya lulusan psikologi, karena semua hal itu tergantung pemaknaannya dan tergantung siapa yang memenangi pertarungan ideologinya. Yang memenangi kepala-kepala ini siapa? Yang mampu membuat transformasi sosial itu siapa? Apakah kita-kita yang memperjuangkan Pancasila sebagai pengikat bangsa, sebagai asas bangsa, atau orang-orang lain yang menawarkan ideologi yang berbeda? Masa sekarang, zaman globalisasi, menurut Seth Godin, bacanya bener Godin atau Godang atau apa, saya nggak tahu tuh ya. Seth Godin itu membuat satu buku namanya Tribes. Dia bilang begini, secara sederhana, dia bilang begini, gara-gara globalisasi, gara-gara teknologi informasi dan teknologi transportasi, maka sekarang ini kita menemukan orang dari berbagai latar belakang ada di semua tempat di dunia. Mau nyari orang Indonesia di Timbuktu, mungkin ada. Mau nyari orang Arab di Kutub Utara, bukan nggak mungkin gitu. Ya, dan karena itu kan sekarang ini kemudian ada pushback ya, pushbacknya itu berupa semangat mempertahankan diri, gitu, yang itu muncul kemudian dalam bentuk eksklusivisme, gitu, di tingkat lokal menjadi populisme. Gitu ya. Jadi karena orang Jawa Timur di Surabaya, area-area Surabaya merasa terancam oleh hadirnya orang-orang dari Madura, dari mana, maka kemudian ada gerakan, misalnya nih contohnya, gerakan selamatkan pribumi Jawa Timur, selamatkan pribumi Surabaya, area-area Surabaya, misalnya begitu. Tapi sentimennya begitu. Itu saya dapat cerita dari teman saya di Myanmar, dia anggota Komnas HAM Myanmar, dia bercerita begini, di Myanmar itu kelompok Mabata, dia kan Mabata itu adalah kelompok Buddha garis keras ya, dan mereka menghalalkan darah Rohingya, orang-orang Rohingya. Mereka bilang, kampanye mereka tuh bunyinya begini, jangan sampai Myanmar tidak mampu melindungi orang Buddha di Myanmar, karena aslinya Myanmar adalah Buddha. Kita nggak mau nasib kita seperti di Indonesia. Beratus-ratus tahun yang lalu, mayoritas orang di sana, di Kepulauan Nusantara adalah orang Buddha. Tapi karena orang-orang Buddha memberikan ruang kepada orang-orang Muslim dan orang-orang Kristen untuk masuk, sekarang jumlah orang Buddha di Indonesia hanya sekian persen. Jangan sampai Myanmar mengalami nasib seperti itu. Jangan sampai Buddha di Myanmar mengalami nasib seperti itu. Itu pushback-nya. Nah, si Seth Godin itu bilang begini, suku di masa sekarang, di masa globalisasi, itu tidak lagi terbentuk oleh
kesamaan lokasi tempat tinggal atau atau hubungan darah, tetapi oleh kesamaan ideologi dan minat. Saya ini kelahiran Jombang, bapak ibu saya dua-duanya orang Jombang. Tapi saya menghabiskan waktu hidup saya paling banyak ya di Yogyakarta ini sampai sekarang, sampai saat ini. Terus saya orang mana? Di Jombang sudah dicoret. Tapi mau ngaku orang Jogja berat karena masih merasa sebagai orang Jombang kan gitu. Itu yang menyebabkan tatanan dunia kemudian akan lebih banyak diwarnai oleh ikatan-ikatan ideologi ini. Nah, Pancasila harus, kalau kita meyakini bahwa Pancasila ini akan bisa kita gunakan untuk mengikat bangsa Indonesia, dia tidak bisa tidak dibenturkan dengan realita dan dipertajam dan terus-menerus mengalami transformasi. Dia tidak bisa tidak dijadikan sebagai nilai-nilai yang aktif. Tidak bisa hanya jadi slogan. Nanti seperti yang cerita saya di Poso tadi itu, slogannya ada, perilakunya tidak ada, tata nilai kehidupannya tidak ada, gitu. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, kita harus mengakui bahwa dalam konteks, saya screen share ya, dalam konteks yang mau saya sampaikan yang ini. Dalam konteks membumikan nilai-nilai dan melakukan transformasi, kita ini jauh dari teman-teman kelompok ekstremis. Mungkin seperti kata anak saya tuh, dulu waktu dia masih SMP, dia bilang begini sama saya, Bu, yang mainstream itu di Indonesia yang mana, Bu? Yang toleran sama yang intoleran gitu. Terus saya bilang, kenapa kamu nanya begitu? Ya nggak apa-apa, pengen tahu aja yang mainstream yang mana. Karena kalau yang mainstream yang biasanya bisa mengubah situasi itu yang anti mainstream. Oh gitu? Iya, karena kalau sekarang yang mainstream itu yang toleran, berarti yang anti mainstream yang intoleran. Kalau gitu, nanti Indonesia bisa diubah jadi intoleran. Karena yang anti mainstream itu yang bisa mengubah situasi. Kalau sekarang yang mainstream yang intoleran, maka kelompok-kelompok yang toleran itu bisa mengubah situasi. Gitu. Kenapa begitu? Karena biasanya kelompok mainstream itu complacent. Complacent itu nyaman dengan keadaan, comfortable, dan ya udah happy, tidak merasa perlu memperjuangkan, tidak perlu menjaga, ya kita kerasa nyaman-nyaman aja gitu. Dan sementara yang anti mainstream, mereka memang lebih militan, mereka memang harus berusaha. Sekarang yang kita hadapi kan begini, kalau kita lihat kurva Gaussian-nya ya, yang ekstremis itu kan dulunya sedikit. Sebagian besar masyarakat itu dulu hidup berdampingan antar kelompok agama dengan sangat biasa. Tapi sekarang, saya banyak sekali mendengarkan cerita tentang anak-anak, tentang orang-orang, teman-teman Kristen nih yang sering cerita sama saya. Mbak Alisa, teman saya tuh minta maaf toh Mbak sama saya gitu. Maaf ya, mulai sekarang aku nggak bisa mengucapkan selamat Natal. Gitu. Itu lucu sekali gitu. Kenapa? Karena dari dulu mereka mengucapkan selamat Natal, nggak apa-apa, tapi sekarang ini mereka jadi papa gitu. Gus Durian pernah melakukan penelitian di beberapa kota di Indonesia. Kami menemukan bahwa semakin muda kelompok usianya, ternyata semakin berjarak mereka dengan orang-orang dari kelompok yang beragama berbeda gitu. Itu menyedihkan buat saya. Bahkan pertanyaan apakah mengucapkan selamat hari raya agama yang lain itu haram. Dalam penelitian kami itu kelompok usia 25 sampai 30 tahun itu yang menjawab itu haram itu hanya 22%. Usia 20 sampai 25 yang menjawab itu haram ada 36%. Tapi di usia 15 sampai 20 tahun yang menjawab itu haram sudah mencapai 46%.
Itu perubahan, itu transformasi, dan itu terjadi karena ada yang melakukan upaya-upaya penanaman nilai yang berbeda. Jadi Mas Novan, poin saya adalah kalau kita mau mentransformasi Pancasila supaya dia bisa menjadi menjadi paradigma hidup gitu ya bagi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, ini kita harus kerja keras. Saya sekarang ini lebih banyak meluangkan waktu bersama anak-anak muda, karena saya sangat berharap anak-anak muda ini bisa memperbesar kapasitas mereka, supaya mereka memang bisa melakukan perubahan masyarakat, supaya mereka memang bisa membangun sebuah sistem yang berlandaskan pada nilai-nilai tersebut, nilai-nilai Pancasila ini, gitu. Sebagai kalau orang NU menyebutnya muahadah watoniyah, kesepakatan kebangsaan. Gitu. Nah, bahkan di NU aja kita tahu dinamika penerimaan terhadap Pancasila itu juga nggak mulus-mulus banget. Apalagi dalam kehidupan sebagai sebuah bangsa. Nggak usah takut dengan dinamika itu. Nggak usah takut, nggak perlu. Menurut saya, jangan sampai kita mensakralkan Pancasila, sampai membuatnya, sampai kita sendiri jadi jumut, jadi tidak mampu mengembangkan dan mempertajam dan mengasah kepancasilaan itu bagi kehidupan bangsa. Gitu, Mas Calvin. Baik, terima kasih Mbak Alisa. Gimana kalau dari Mas Dimas ada juga mau tambahan mungkin? Mau? Ya, pertanyaan yang menarik dari Mas Novan ya tadi. Memang tentang Weltanschauung yang tadi sempat dikatakan oleh Mas Novan itu juga diperdebatkan ya, apakah Pancasila itu sebuah ideologi atau sebuah Weltanschauung sebagai satu worldview. Saya pikir kita tidak perlu terlalu membuang waktu di dalam perdebatan seperti ini ya, karena kita sama-sama tahu bahwa Pancasila itu merupakan satu dasar negara yang bisa kita lihat dengan sangat sederhana, itu sebagai satu pandangan atau falsafah hidup kita sebagai bangsa yang plural. Dan Pancasila sendiri, jikalau saat ini ada yang ingin mempertentangkan, bahkan ingin mengolek atau mengulik-ngulik sedikit tentang kontradiksi terjadi di dalam sila-sila, di 5 sila itu, saya pikir itu adalah interpretasi dari orang-orang tertentu gitu yang mengatakan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa itu bertentangan dengan yang lainnya. Itu boleh-boleh saja orang menginterpretasi seperti itu, tapi saya sendiri kalau kita melihat di dalam aspek yuridis ya, Pancasila juga sudah memiliki pembenaran secara yuridis dan itu sudah termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Itu sudah menjadi tap MPR juga, lalu memiliki pembenaran atau justifikasi secara filosofis. Pancasila itu sangat rasional, bisa diuji secara logis ya. Kalau kita melihat kondisi atau realitas bangsa kita yang begitu plural, maka Pancasila ini adalah sesuatu yang menurut saya wajib untuk menjadi dasar laku gerak kita sebagai bangsa. Lalu secara kultural dan historis, Pancasila memang sudah menjadi bagian dari nadi kita gitu. Nah, setiap bangsa memang memiliki apa yang menjadi Weltanschauung atau sebagai falsafah hidupnya ya sebagai bangsa. Katakanlah Tiongkok pada awal abad 20, Dr. Sun Yat-sen merumuskan ada 3 prinsip gitu ya. Kalau di Amerika itu mungkin seperti satu prinsip tugas warga negara atau demokrasi atau kesamaan dan kebebasan seperti yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln dalam Bill of Rights dan juga makalah federalis. Kalau di Prancis juga punya cara pandang bernegara atau berbangsa seperti yang tertuang di dalam kalimat mereka yang populer, yaitu liberté atau fraternité atau égalité. Jadi setiap bangsa memang memiliki satu light star gitu kalau kata Bung Karno, dan kita berusaha menuju ke arah sana. Problemnya sekarang adalah bagaimana seperti yang dikatakan oleh Mbak Alisa tadi, peran kepemimpinan dalam sebuah negara untuk menjaga, untuk memimpin warga negaranya ini sama-sama bisa mempraktikkan, mengamalkan itu. Nah, kalau di dalam konteks negara kita, bagaimana Pancasila ini bisa
bisa dihidupi, dihabituasikan. Nah, ini adalah sesuatu yang menurut saya pada saat ini itu lebih banyak porsi pemerintah bagi saya untuk memberikan keteladanan, untuk memberikan sesuatu yang membuat akhirnya rakyat itu percaya bahwa oh ya Pancasila ini masih sakti gitu. Pancasila ini adalah falsafah bangsa kita yang harus kita hormati dan aku mau berjuang dan menghidupi Pancasila ini. Sebab kalau seperti yang kata Mbak Alisa tadi, kepemimpinan itu dalam hal ini mungkin pemimpin negara kita, kalau kita tidak kuat untuk membuat suatu demonstrasi bahwa Pancasila ini adalah masih menjadi falsafah negara kita, maka rakyat kita mungkin akan sulit gitu untuk berbangga bahkan mau menghidupi Pancasila. Menurut saya, rekan Calvin. Baik, terima kasih Kak Dimas ya. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya ya, dari Kak Siti Huzaimah ya. Ada pertanyaan nih untuk Mbak Alisa ya, bicara tentang Pancasila, seolah-olah kemerdekaan Indonesia itu tanpa adanya kontribusi teman-teman Papua. Ya mungkin saya bisa interpretasikan di sini kan Pancasila dibentuk pada saat itu Papua belum menjadi bagian dari ini ya Indonesia. Kemudian Mbak Siti juga menyoroti kita ini berulang kali memperingati Hari Kesaksian Pancasila, tetapi tragedi kemanusiaan 65 tidak pernah terungkap ya. Berarti Mbak Siti sedang menyoroti satu realitas, ada realitas yang berkontradiksi begitu. Kita memperingati Hari Pancasila, tapi tragedi kemanusiaan tidak pernah terungkap. Ya, bagaimana menurut Mbak Alisa ya terkait dengan hal ini? Ya, wah saya senang sekali dengan ini. Ini soalnya apa ya, isu Papua, kemudian isu 65 itu seringkali kayak apa, kalau kita lagi nyapu terus ada kotoran gitu, kita sengaja dorong ke bawah kursi atau ke bawah kolong tempat tidur supaya kelihatannya bersih, tapi sebetulnya masih ada kotoran gitu. Nah, kita masih punya PR yang sangat besar terkait dengan Papua dan terkait dengan perjalanan sejarah bangsa di masa lalu yang masih perlu diluruskan. Gus Dur selalu menyampaikan begini, perjalanan hidup sebuah bangsa dalam perjalanan sejarahnya itu bisa saja mengalami belokan-belokan yang tidak diinginkan. Jadi ya karena kita sedang berjalan, kita kemudian bisa belok gitu, dan belokan itu ternyata belokan yang salah gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah belokan ini kemudian kesalahan ini kemudian bisa kita koreksi dan kita bisa belajar dari sana. Nah, di bagian yang ini sebetulnya kita belum selesai berprosesnya. Gus Dur itu kalau teman-teman membaca sangat kuat sikapnya terkait dengan pelanggaran HAM di masa lalu. Jadi bukan hanya tragedi 65, tetapi berbagai pelanggaran HAM di masa lalu, terutama pelanggaran HAM berat seperti kasus Talang Sari, kemudian kasus-kasus yang lainnya juga gitu. Secara spesifik, tragedi 65 jelas itu adalah tragedi terbesar dan sampai sekarang kita masih berada pada kontestasi sejarah, kontestasi pemaknaan sejarah gitu. Pemaknaan sejarah yang disodorkan kepada masyarakat itu masih terus tarik ulur. Saya memiliki pemaknaan sendiri berdasarkan data-data yang saya miliki, informasi yang saya miliki. Saya meyakini bahwa tragedi 65 itu atau lebih tepatnya kalau bagi saya itu tragedi 66 bukan tragedi 65 karena pembunuhan massal besar-besaran itu terjadinya di tahun 66. Itu sementara tahun 65 itu adalah tragedi yang kepada publik disebutkan sebagai upaya kudeta yang gagal dari PKI gitu. Nah, ini yang belum selesai. Gus Dur pada masa kepresidenannya yang hanya 2 tahun lebih sedikit itu, 2 tahun ya,
Saya lupa. 2 tahun lebih sedikit atau 2 tahun? Iya, ya. Iya, pokoknya 2 tahun itulah ya. Gus Dur dalam masa kepresidenannya yang 2 tahun itu berhasil mencoret, menghapuskan ketentuan bahwa di KTP orang-orang ada dicantumkan ekstapol atau ada tanda keluarga dari ekstapol. Oleh Gus Dur ini dihapuskan. Kenapa? Karena pada masa tahun 90-an 80-an orang-orang seorang ekstapol mengatakan begini, cucu saya bahkan sebelum dia dilahirkan sudah ditentukan nasibnya. Kenapa? Karena nanti ketika dia lahir di KTP-nya sudah ada stempel, sudah ada tanda bahwa dia adalah keluarga saya. Maka dia mau jadi lurah pun tidak akan bisa, gitu. Nah, itu kan jauh melampaui sebuah ini ya, sebuah konteks gitu. Bagaimana mungkin anak cucu seseorang itu kemudian menerima akibat yang sedemikian jauh, sehingga oleh Gus Dur kemudian dihapuskan. Gus Dur juga berupaya untuk melakukan menjalankan pendekatan KKR, komite ke ya Allah, KKR itu KKR itu apa Mas Dimas? Rekonsiliasi, kebenaran dan rekonsiliasi. Ya Allah. Mohon maaf ya, ini sudah makin tua jadi suka hilang kata-katanya. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Jadi Gus Dur waktu itu ingin meniru Afrika Selatan. Afrika Selatan itu untuk melampaui perjalanan kelam bangsanya yang terkungkung oleh apartheid sekian lama, itu melakukan proses KKR. Jadi semua disidang, semua diajukan ke pengadilan, tapi setelah itu diampuni, rekonsiliasi dan jalan, move on gitu. Nah, Gus Dur mengupayakan itu. Sudah ada komisi KKR-nya. Mereka sudah berangkat ke Afrika Selatan. Sayangnya Gus Dur keburu lengser dan setelah itu ditinggalkan. Upaya ini ditinggalkan sampai sekarang. Gitu. Jadi karena itulah kemudian sampai saat ini 65 itu kita belum tahu sebetulnya kebenarannya seperti apa karena memang belum pernah diungkap secara resmi oleh negara. Gitu. Dibutuhkan kebesaran jiwa untuk mengakui bahwa kita pernah berada dan melakukan tindakan-tindakan yang sekarang ini kalau kita lihat sebagai tindakan yang tidak tepat. Walaupun saat itu adalah tindakan yang kita sebagian orang atau pengambil keputusannya berpikir bahwa itu harus begitu, gitu. Nah, jadi begitu Mbak siapa tadi yang bertanya. Jadi memang kita masih punya PR untuk diselesaikan, termasuk kasus Talang Sari, pokoknya bukan hanya kasus 65 ya. Buat teman-teman, karena teman-teman dari FISIP mungkin familiar dengan kasus Talang Sari, di mana militer disinyalir. Jadi lebih tepatnya terjadi pembantaian kepada orang-orang Muslim itu di masjid ketika mereka sedang sholat, kemudian tiba-tiba ada penembakan dan banyak sekali orang Islam waktu itu yang meninggal dunia dan sampai sekarang itu juga belum ada penyelesaian. Gitu. Itu untuk perjalanan bangsa yang kelam ini, sejarah ini, gitu. Nah, kalau tentang tadi yang sebelumnya yang Papua, yang Papua sudah dijawab tadi oleh Mas Calvin ya, bahwa Papua kan memang baru resmi menjadi bagian dari Indonesia itu tahun 1969 setelah Pepera. Jadi kalau bicara Pancasila itu tadi bagaimana Pak? Kok pada saat penyusunan Pancasila kok Papua kayaknya nggak dilibatkan? Ya memang karena memang belum menjadi bagian dari Indonesia. Waktu itu Papua masih dianggap sebagai tanah jajahannya Belanda, masih miliknya Belanda begitu. Itu dari saya, Mas Calvin. Oke, thank you Mbak Alisa untuk poin-poin pentingnya tadi. Mungkin dari Mas Dimas juga mau berkomentar berkaitan dengan hal ini.
Saya pikir sudah dijawab dengan sangat baik oleh Mbak Lisa. Oke. Thank you rekan Kavin. Ya. Ya, kita langsung ke next pertanyaannya karena ini ada beberapa pertanyaan juga masuk lumayan banyak dari Habib ya. Kak Habib, perkenalkan saya Haru dari Gresik, izin bertanya. Jadi ceritanya tadi sore saya mengakses Muslim Today melalui Telegram dan saya pun terkejut ketika menjumpai ada surat edaran dari MUI terkait dengan RUU HIP atau Haluan Ideologi Pancasila, yang mana di dalamnya terdapat kurang lebih ada 8 poin, yang mana intinya bisa dikatakan bahwa di sana ada indikasi akan intervensi komunisme. Lantas bagaimana jika menyikapi dan akan hal tersebut? Ini bukannya yang hoax itu ya, Mas? Surat edaran dari MUI itu kan? Hoax itu fake news. Ya, berarti ini sudah dikonfirmasi ya. Nggak perlu dibahas ya. Sudah Nggak perlu dibahas karena kan bahwa ini hoax begitu ya. Oke. Berarti kita lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Kak Agas ya. Mau tanya ya soal eksklusivitas beragama. Oke, ini nggak ada pertanyaannya. Mungkin bisa kasih suaranya sedikit Mas Agas ke kita. Cek. To the point ya Mas Agas ya. Cek, kedengeran ya? Silakan. Oke. Sebelumnya apresiasi dulu kepada pemateri. Terima kasih Kak Dimas dan Mbak Alisa atas sharingnya yang sangat baik. Jadi gini teman-teman, menurut saya latar belakang kehidupan keluarga kan sangat mempengaruhi pola beragama mahasiswa. Apakah mahasiswa tersebut akan menjadi eksklusif atau inklusif? Sebagai seorang mahasiswa dan anak, saya merasakan ada jurang pemahaman yang sangat besar antara saya dan orang tua. Tapi saya sepakat dengan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadikan agama tetap relevan hingga saat ini. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana peran pemerintah dalam menjembatani jurang pemahaman yang sangat besar antara golongan muda dan golongan tua? Dan yang lebih penting adalah bagaimana menghadapi eksklusivitas kelompok beragama yang ada di Indonesia. Karena bagi saya, diskusi dalam forum akademik seperti ini sudah lebih dari cukup. Namun bagaimana dengan kawan-kawan yang berada di kampus keagamaan yang notabene inklusivitasnya rendah atau yang hidup di lingkungan dengan pengaruh keagamaan yang sangat kuat atau dalam tanda kutip fanatik. Karena bagi saya, lagi-lagi proses pembumian Pancasila seharusnya jadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tokoh-tokoh beragama atau organ pemerintahan saja. Terima kasih. Oke, baik sekali dari Mas Agas ya. Kita ke Mas Dimas dulu nih untuk menanggapi. Setelah itu nanti ke Mbak Alisa yang memang ini pakarnya psikologi keluarga ini ya, Mbak Alisa ini ya. Nah, mungkin bisa dari Mas Dimas dulu ini. Ya, thank you Bro Agas. Mendengarkan pertanyaan sekaligus pernyataan Anda tadi menarik sekali karena mengaitkan eksklusivitas dengan peran keluarga. Jadi saya percaya bahwa peran keluarga itu begitu besar terhadap kehidupan seseorang. Bagaimana seseorang bisa menjadi dia saat ini adalah hasil dari pendidikan yang dia terima dari lingkungan keluarga atau orang-orang yang mengasuh dia. Maka dari itu, kalau dikaitkan dengan pemerintah, bagaimana bisa mengatasi eksklusivitas agama tertentu sehingga tidak mengoyak rajutan harmonis ya di dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang saya bilang tadi, jikalau pemerintah tidak terlebih dahulu menunjukkan keteladanan di dalam menegakkan nilai-nilai dan etika Pancasila, saya pikir akan sulit bagi masyarakat untuk menerapkan apa itu etika Pancasila. Sebagai contoh yang sudah bertahun-tahun saja yang terjadi di depan pandangan presiden atau istana negara, yang setiap minggu di situ ada kebaktian dilakukan oleh dua jemaat ya yang kehilangan hak mereka, yang terampas atau terusir dari tempat mereka beribadah gitu, yaitu GKI Yasmin dan juga HKBP Philadelphia, dan mereka bertahun-tahun beribadah di situ untuk meminta hadirnya negara membela hak-hak mereka. Bukan untuk membangun diskotik, bukan untuk membangun tempat hiburan, tapi untuk beribadah. Dan itu sudah bertahun-tahun dan belum ada solusi hingga kini. Maka dari itu,
narasi yang terbangun seperti ini akan membuat kita, ya pemerintah aja tidak bisa membela hak dari orang-orang yang seharusnya dibela, yang seharusnya memiliki hak, dan itu adalah sesuai dengan ekspresi nilai-nilai Pancasila. Nah, ngapain kita harus gitu loh berekspresi atau melakukan nilai-nilai Pancasila. Lagi pula sebagai manusia kita, hal ini terkait dengan eksklusivitas, secara kejiwaan saya yakin bahwa kita ingin supaya agama yang kita anut itu menjadi agama yang nomor satu gitu ya. Jadi kita nggak kepingin agama kita itu menjadi tersaingi, itu mungkin secara psikologis gitu ya, sehingga agak sulit gitu untuk melihat umat beragama lain itu menjadi lebih dari kita, atau sulit kita menerima keberadaan orang beragama lain. Itu bukan hanya antar agama gitu, bahkan di dalam kekristenan sendiri gitu. Dulu ya, semoga sekarang enggak gitu, antara Katolik dan Protestan yang sama-sama menyembah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu terjadi pertempuran gitu ya, terjadi peperangan gitu. Bahkan di Skotlandia itu ada 2 klub sepak bola di Glasgow itu ya, yang terkenal dengan yang satu pendukungnya itu adalah pendukung Protestan, yang satu pendukungnya Katolik, yaitu antara Glasgow Celtic dan Glasgow Rangers. Jadi saya berkesempatan ke Stadion Ibrox di sana di Glasgow, jadi sampai segininya gitu loh. Ini bukan antar agama, ini di dalam tubuh kekristenan sendiri gitu. Bahkan di dalam yang lebih sub Kristen lagi juga sulit menerima orang-orang dengan penafsiran yang lain gitu. Maka dari itu disinilah saya pikir pentingnya kedewasaan psikologi seseorang, dan kalau dalam konteks bernegara, saya harap sekali lagi pemerintah bisa hadir di dalam membela hak-hak orang-orang yang seharusnya dilindungi oleh negara, terutama dalam hal beribadah. Demikian menurut saya, Bro Calvin. Baik, thank you Mas Dimas. Mbak Alisa? Ya, pertanyaan yang paling berat itu sebetulnya adalah selalu tentang bagaimana membumikan Pancasila gitu. Kalau misalnya saya berinteraksi dengan warga masyarakat yang kalau kayak teman-teman begini, teman-teman memiliki akses dan memiliki ketertarikan untuk menggali tentang Pancasila. Tapi bagaimana dengan sebagian besar masyarakat Indonesia yang tidak berada di ruang yang sama dengan kita? Di luar sana, di luar ruangan saya ini ada tim domestik saya itu yang dari Wonosobo. Bagi mereka ya nggak ada Pancasila dalam kehidupan mereka, dalam arti dimaknai sebagai sebuah gagasan, itu kan tidak gitu. Maka kemudian kan yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita kemudian membumikan ini ke dalam kehidupan masyarakat secara lebih sederhana gitu. Nah, saya ingin mengambil satu contoh. Saya sebagai psikolog, saya mengelola pendidikan anak usia dini di Yogyakarta. Jadi punya playgroup TK, namanya Saka Persada, gitu. Nah di sekolah kami, di playgroup TK kami sudah menetapkan bahwa kami ingin anak-anak kami ketika masuk ke dalam TK kami, playgroup TK kami, keluarnya dia siap menjadi global citizen dengan akar keindonesiaan yang kuat. Nah, kami menerjemahkan akar keindonesiaan itu dengan Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Maka, apa yang kami lakukan? Kami mencoba menerjemahkan nilai-nilai Pancasila itu secara lebih konkret dalam kehidupan sehari-hari, mirip-mirip dengan P4, gitu ya, 36 butir penghayatan itu, tapi nggak sampai 36 dan nggak abstrak begitu dan nggak hafalan, tapi kami ingin melatihkannya. Sebagai ilustrasi, kalau untuk anak playgroup TK, apa sih yang mereka lakukan setiap harinya? Learning through play, ya kan? Jadi harus semuanya serba bermain, menyanyi, bermain, menggambar, berinteraksi, membuat sesuatu kan gitu. Bagaimana kami menanamkan nilai-nilai Pancasila dengan kegiatan yang seperti itu? Mudah sebetulnya. Guru kami minta untuk selalu memikirkan muatan nilai apa yang sedang ingin dia perkuat dalam sesi kelas hari ini.
Gampang aja deh buat teman-teman ya. Kalau dia lagi mau memperkuat nilai persatuan Indonesia, apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan dilakukan oleh si guru? Paling gampang kan itu. Nyanyi lagu-lagu kebangsaan, nyanyi lagu-lagu nasional, nyanyi lagu-lagu daerah, sehingga dia mengenal bahwa Indonesia itu beragam, karena itu perlu ada persatuan, kan gitu. Lalu minggu depannya mereka mau belajar tentang sila keempat. Kegiatannya kan sama, nyanyi. Bagaimana dong caranya untuk memperkuat nilai-nilai ini? Mudah. Bagilah kelas menjadi kelompok-kelompok, mintalah mereka untuk menyanyi bersama-sama. Dan untuk menentukan nyanyiannya apa, gerakannya bagaimana, silahkan dimusyawarahkan. Disitulah anak dilatih untuk belajar menghormati prinsip yang berbeda, belajar membuat kesepakatan, belajar menaati kesepakatan tersebut, belajar mendengar, dan belajar bermusyawarah. Gampang kan sebetulnya ya? Ternyata gampang kan? Tapi ya, kalau kita bawa itu ke keluarga, jadi lebih sulit. Kenapa? Karena orang tuanya juga tidak cukup punya kapasitas untuk melakukan itu. Apalagi orang tua zaman sekarang. Saya nih psikolog keluarga, jadi saya paham betul bahwa banyak orang tua sekarang itu bingung untuk menanamkan nilai pada anak-anaknya. Mereka ingin anaknya anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Tapi kalau ditanya bagaimana caranya, nggak tahu mereka. Apalagi kalau anaknya sudah SD, sudah SMP, sudah terbiasa dengan internet, sudah terbiasa dengan pengaruh teman-temannya. Zaman saya dulu, sumber nilai saya hanya ada orang tua dan guru. Anak zaman sekarang, sumber nilai utamanya dari YouTube. Kita harus mengakui gitu. Dari YouTube. Kenapa? Karena orang tua sedang gamang. Makanya ini saya sedang kampanye. Kalau di NU, saya mengambil jalur yang psikologi keluarga ini. Jadi kami sedang punya program besar untuk memperkuat kapasitas orang tua untuk mendidik anaknya, terutama untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan. Nah, disinilah sebetulnya peran pemuka agama, karena mereka menggantikan peran si orang tua gitu. Ya, jadi enggak, kita bisa ngomong bahwa oh ya Pancasila itu harus dihidupkan gini, tapi nanti begitu harus turun ke konsep, strategi, bahkan implementasi di tingkat lapangan paling bawah itu tidak semudah itu. PR-nya jadi besar sekali gitu, Mas Calvin dan Mas siapa tadi yang nanya? Mas Agas tadi yang tanya. Mas Agas, iya. Mas Agas. Oke, baik Mas Dimas sama Mbak Lisa ya. Kita lanjut ya ini ke pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Yonan. Bagaimana peran Pancasila mengenai radikalisme dan juga khilafah ya yang saat ini sedang panas di negara kita ini. Dan ini mungkin nyambung juga dengan pertanyaannya Kak Nuril. Nomor 3 tuh, sikap atau pengertian apakah yang harus saya berikan terkait teman yang terpapar ideologi khilafah. Ya, berarti ini kaitannya dengan khilafah, tentang radikalisme. Bagaimana menurut Mbak Alisa atau Mas Dimas dalam hal ini? Mas Dimas dulu? Ya, atau kalau saya aja? Ya boleh, Mas Dimas. Soal khilafah kayaknya saya aja ya, Mas. Ya, kalau tentang khilafah pasti Mbak Lisa yang lebih berkompeten untuk menjawab ya. Oke. Oke, ini ya, saya share ini. Ini moga-moga benar. Kelihatan? Oke. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Ya, nih di sebelah kiri itu yang di atas itu ini semuanya terkait dengan pandemi COVID nih, dengan pandemi COVID. Jadi munculnya di masa pandemi COVID. Khilafah dan corona apa hubungannya? Apa hubungannya? Buat saya nggak ada hubungannya, tapi buat dia ini ini di muslimah
muslimah.com. Muslimah.com itu adalah sayap perempuan, gerakan perempuan dari Hizbut Tahrir Indonesia ya. Mereka menyatakan bahwa sikap penguasa terkait dengan paradigma kepemimpinan dan sistem pemerintahan kapitalisme sekuler gitu. Itu yang menyebabkan kemudian corona menjadi-jadi dan karena itu harus diganti dengan khilafah. Yang di sini, ya Allah selamatkan kami dari wabah ini dan segerakanlah tegaknya khilafah. Di saat seperti ini terasa kita butuhkan negara khilafah untuk menjadi contoh dunia cara Islam menangani wabah. Gitu. Dan tentu saja kalau dikaitkan dengan yang tadi dengan Pancasila, bahwa Pancasila itu adalah agenda agenda global, kelompok sekuler global untuk menjegal umat Islam begitu. Nah, memang tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini gerakan-gerakan ini semakin memperkuat dirinya. Di sebelah kanan teman-teman bisa melihat visi Gema Pembebasan. Gema Pembebasan adalah sayap mahasiswa, gerakan mahasiswa dari Hizbut Tahrir. Visinya menjadikan gerakan mahasiswa Islam ini ketutupan saya ini nih. Tulisannya apa ini Mas? Pokoknya intinya Gema Pembebasan sebagai mainstream gerakan mahasiswa di Indonesia. Gerakan mahasiswa Islam sebagai mainstream gerakan mahasiswa di Indonesia. Itu yang mereka tetapkan sebagai visi. Dan sampai sekarang Gema Pembebasan ini masih berjalan. Ditambah dengan kehadiran Karim. Ya. Walaupun Karim tidak diakui sebagai bagian dari Hizbut Tahrir, tetapi sebetulnya mereka masih ada sambungannya begitu. Ini yang gerakan inilah yang tadi saya tunjukkan dengan kurva Gaussian tadi itu, yang terus berusaha mentransformasi nilai-nilai yang ada di Indonesia. Ini terkait dengan ini tulisan Profesor Syafi'i Anwar dan juga tulisan Gus Dur. Beliau ini meyakini bahwa di Indonesia saat ini sedang berkembang dua praktek beragama yang bertolak belakang dan berkontestasi. Praktek beragama yang pertama itu adalah praktek beragama yang substantif inklusif. Jadi mereka kelompok agama ini meyakini bahwa dia adalah pengikut agama yang paling benar, ya, meyakini bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang benar gitu. Tetapi pada saat yang sama mereka meyakini bahwa yang paling penting dari keyakinan itu adalah substansi agama tersebut. Karena itu kemudian ada yang disebut sebagai kontekstualisasi ajaran-ajaran substansi tersebut menjadi ajaran-ajaran yang membumi di mana dia tinggal. Misalnya, kalau kita pergi ke gereja-gereja Katolik di Kalimantan, pasti bentuknya berbeda dengan gereja-gereja Katolik yang ada di Pulau Jawa. Kenapa? Karena yang diambil adalah substansinya, kemudian dikontekstualisasikan. Gitu. Nah, karena substantif, maka dia juga meyakini bahwa nilai-nilai ketuhanan itu inklusif. Ada ruang untuk hidup bersama kelompok yang berbeda. Gitu. Ini praktek beragama yang pertama. Nah, praktek beragama yang kedua itu adalah praktek beragama yang eksklusif. Yang eksklusif ini meyakini bahwa saya umat terpilih, saya berada di dalam jalan keselamatan, di luar jalan ini tidak selamat. Gitu. Ya. Karena itu kemudian ada paradigma us versus them. Jadi mengeksklud orang lain, mengeksklud kelompok yang berbeda. Nah, kelompok yang ini selalu meyakini bahwa dia baru sempurna beragama ketika ajaran agamanya betul-betul 100% dia hidupi. Termasuk
hukum positifnya. Karena itu, praktek beragama yang eksklusif ini kemudian membawa turunannya itu adalah formalisasi agama. Ini praktek beragama yang sekarang ini membesar di Indonesia. Gitu. Inilah yang menciptakan tegangan-tegangan yang semakin lama semakin kuat sampai saat ini. Jadi tidak heran kalau teman-teman temannya tadi itu meyakini bahwa saya tidak akan bisa berislam secara kafah kalau sistem di Indonesianya belum 100% Islam, hukumnya belum 100% hukum syariah gitu. Karena dia menggunakan praktek beragama yang eksklusif dan legal formalistik. Nah, kenapa membesar? Ya karena mereka tadi itu lebih militan, lebih bekerja keras, sementara kita-kita complacent, kita-kita nyaman, kita-kita merasa Indonesia tuh kabar baik kok untuk dunia gitu. Kita udah oke-oke aja, nggak ada masalah. Seperti yang sering disampaikan oleh teman-teman gerakan advokasi kebebasan beragama ya, mereka sering bilang begini, kita melihat orang Kristen, ini saya menggunakan saya sebagai orang NU deh gitu ya. Orang NU melihat orang Kristen gerejanya ditutup oleh kelompok-kelompok radikal dan saya sebagai orang NU merasa ya itu nasibnya dia. Tapi Indonesia baik-baik saja kok gitu. Lalu melihat orang-orang Ahmadiyah dipersekusi, orang NU diam-diam aja ya, orang mereka aliran sesat kok gitu. Ya wajar, tapi Indonesia ya baik-baik saja. Lalu kelompok Syiah dipersekusi, ya salahnya Syiah, kenapa Syiah? Jadi ya begitu deh gitu. Tapi Indonesia baik-baik saja. Giliran kelompok ini sudah membesar, kemudian mulai menyerang NU, baru deh gitu. Baru kita merasa, ini saya mengambil contoh ya. Tapi sebagian masyarakat kelas menengah kita sikapnya begitu. Yang beribadah di depan istana kan cuman orang-orang Yasmin dan orang-orang Philadelphia, gereja saya mah nggak ada masalah. Itu mereka, saya paling sedih tuh kalau ada satu gereja ditutup, kemudian ada teman Kristen saya menghubungi saya dan menanyakan hal ini, lalu ngomong begini, itu mungkin pendetanya kurang pendekatan kali Bu sama masyarakat sekitarnya, itu mungkin mereka terlalu mewah kali, itu mungkin begini. That's not the point, itu kan. Sebetulnya kan bukan itu poinnya. Poinnya adalah ada hak konstitusi yang harus dilindungi dan itu sekarang dihadapkan dengan praktek beragama yang eksklusif legal formalistik. Tapi saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa ini bukan hanya Islam dan bukan hanya Indonesia loh. Ya. Kita tahu di mana namanya di India ada gerakan Hindutva yang menganggap bahwa orang pribumi India pasti agamanya Hindu. Ada gerakan Mabata di Myanmar, gitu. Ada gerakan Great White Replacement, White Supremacy, yang mereka punya manifesto Great White Replacement, hasilnya penembakan berdarah di Christchurch, Selandia Baru. Itu karena manifesto Great White Replacement, gitu. Jadi this is not about Islam. This is about mayoritarianisme. Yang mayoritas tapi merasa terancam dan merasa dia mendapatkan privilege dan dengan privilege itu dialah yang berkuasa. Ini yang bahaya. Dan disinilah sebetulnya Pancasila jadi sangat penting. Karena kalau Pancasila itu menjadi prinsip bersama, maka dan ini diaplikasikan oleh pemerintah, oleh negara, maka enak. Nggak akan ada lagi orang yang merasa saya lebih berhak atas lingkungan sekitar sini. Jadi tolong ya jangan membuat wihara di dekat sini. Kamu kan orang Budanya di sini cuma ada 10 orang, ngapain bikin wihara? Tidak akan ada suara seperti itu kalau negara dan masyarakatnya itu sama-sama menghidupkan nilai-nilai Pancasila itu. Negara melalui peraturan, perangkat-perangkatnya, masyarakat melalui nilai-nilai yang dihidupinya. Gitu, Mas. Oke, terima kasih Mbak Lisa Wahid. Ini waktu kita sisa
7 menit lagi, teman-teman. Lihat kan ya, bicara Pancasila 2 jam ternyata nggak selesai. Ya. Dan ini masih ada beberapa pertanyaan sebenarnya, tapi saya mencoba untuk mengakomodasi sebanyak mungkin ya. Dan mungkin ini bisa jadi closing statement juga sebenarnya dari dua narasumber pada hari ini. Dan ada 2 orang yang bertanya ini, berkaitan dengan menginternalisasi nilai Pancasila pada generasi milenial ya, secara fleksibel dan mudah diterima. Kita sendiri tahu bahwa milenial punya punya karakteristiknya sendiri, belum lagi generasi-generasi di bawahnya ya, yang di atas tahun 2000. Nah, bagaimana menurut Mbak Alisa dan Mas Dimas di sini dalam kita menginternalisasi ya, Mas Dimas ya, ini Mas Dimas dulu, menginternalisasi nilai-nilai Pancasila ke generasi milenial. Ya, internalisasi adalah sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Internalisasi Pancasila itu perlu sekali ikhtiarkan kepada generasi ini, kepada adik-adik kita, sebab generasi kita sedang diserang oleh berbagai macam ideologi dan juga kelompok-kelompok sektarian yang menganggap bahwa pemahaman mereka yang paling baik, paling benar. Jadi Pancasila yang sudah berpuluh-puluh tahun teruji kesaktiannya, itu perlu diinternalisasikan, dijadikan edukasi sedini mungkin kepada adik-adik kita. Sehingga saya pikir peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan begitu sentral, dan juga peran dari BPIP sebenarnya yang sampai sekarang saya secara pribadi belum melihat begitu signifikan di dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam ya generasi kita seperti itu. Kalau zaman dulu banyak orang memuji P4 ya, penataran P4, dan saya sendiri juga pernah mengikuti penataran P4 karena saya lahir di dalam zaman Orde Baru gitu. Orang tua saya juga mengikuti penataran P4. Nah, mungkin pada zaman saat ini, pada zaman sekarang ini kita perlu membuat satu cara atau wadah yang unik, yang khas pada zaman kita ini di dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila itu kepada generasi muda. Dan saya pikir mulai dari pendidikan lah, atau dari sekolah dasar, atau bahkan sejak TK itu sudah mulai diberikan kurikulum-kurikulum yang menstimulir kesadaran anak-anak bangsa akan kekayaan atau pluralitas bangsa kita. Saya pikir seperti itu, Bro Calvin. Oke, thank you Mas Dimas. Dari Mbak Alisa mungkin terakhir. Iya. Tadi seperti saya sampaikan, menanamkan Pancasila itu memang paling susah, membumikan Pancasila itu paling susah, apalagi sekarang membumikan Pancasila pada milenial. Tapi saya meyakini bahwa kalau ada kelompok yang bisa mentransformasi nilai-nilai masyarakat menjadi nilai-nilai yang baru, maka kita pun juga pasti bisa melakukan transformasi nilai-nilai itu. Yang paling penting adalah kita mendapatkan penggerak-penggerak masyarakat, kita mendapatkan generasi atau orang-orang muda yang mau untuk membaktikan sebagian dari hidupnya untuk mengelola upaya ini. Sehingga kita tidak bicara di ruang kosong. Karena pertarungan sejatinya itu ada di grassroots, ada di lapangan, tidak di ruang-ruang seperti ini. Siapa yang akan mau melakukan pengorganisasian masyarakat di tingkat pengorganisasian mahasiswa di tingkat mahasiswa? Adakah di antara teman-teman yang ada di sini yang mau untuk memulai pembicaraan seperti ini di tingkat yang lebih teraktualisasi? Strategi itu hal yang lain. Tapi yang pertama itu adalah ada tidak penggerak-penggeraknya? Ada tidak orang-orang yang memang meyakini bahwa Pancasila ini harus menjadi panduan kita hidup berbangsa dan bernegara? Kalau masih ada anak-anak muda yang seperti ini, maka kita masih punya amunisi, kita masih punya tenaga, gitu. Dan kalau sudah demikian, baru kita bicara strateginya. Nah, kalau bicara dengan milenial, berdasarkan survei nilai-nilai gitu ya di Indonesia yang dilakukan oleh Prophetic,
ternyata orang-orang muda yang ada di apa yang para netizen itu kalau dilihat nilai yang paling tinggi itu adalah kebanggaan menjadi orang Indonesia. Dan kemudian kebanggaan terhadap tradisi. Yang kedua, nilai yang muncul adalah welas asih. Nah, apakah dua nilai ini bisa kita optimalisasikan, bisa kita gunakan untuk menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila? Dimulai dari sana, membuat strategi-strategi yang lebih dekat dengan kehidupan milenial. Fokus kepada nilai-nilai yang ada dan memaknainya, menyambungkannya dengan nilai-nilai Pancasila. Oh, kita welas asih karena kita orang Indonesia, dan kita orang Indonesia ini welas asihnya itu dipelihara, itu muncul tuh dalam Pancasila. Apakah kita bisa melakukan kampanye-kampanye seperti itu? Sehingga kita bangga menjadi orang Indonesia dengan Pancasilanya. Dan sekali lagi, yang dibutuhkan adalah penggerak-penggeraknya. Bukan hanya gagasan-gagasannya, bukan hanya ide-idenya, bukan hanya konsep-konsepnya, tapi orang-orang yang mau turun ke lapangan, yang mau turun ke masyarakat, yang mau berjibaku melawan ideologi-ideologi yang lain ini. Kita nggak bisa membuat Indonesia berideologi tertutup lagi. Harganya sangat mahal. Karena itu, ideologi kita, Pancasila, tetap harus terbuka, tetapi dia harus dijaga oleh orang-orang muda yang punya kepemimpinan dan punya daya juang, keyakinan untuk bisa mengendalikan hidup bangsanya. Saya berharap saya menemukan orang-orang itu di antara teman-teman yang ada di sini. Kalau ada, saya mau berjalan bersama teman-teman semua. Itu saja. Terima kasih, Mas Calvin. Oke, thank you Mbak Alisa ya. Saya kira juga bukan cuma turun ke lapangan, tapi juga turun ke YouTube, Instagram, sama Twitter ini ya. Berkaitan dengan Pancasila ini. Ya. Oke, terima kasih. Ternyata 2 jam terasa sangat singkat pembicaraan kita. Terima kasih banyak ke Mbak Alisa, juga ke Mas Dimas yang sudah memberikan banyak materi kepada kami, dan semoga itu bisa menjadi berkah buat kami. Dan juga saya mohon maaf kepada teman-teman yang lain yang mungkin ada pertanyaan yang tidak terakomodasi. Sekali lagi, saya mohon maaf. Dan sebelum kita mengakhiri, saya minta kepada teman-teman yang berkenan untuk menyalakan kameranya. Yuk kita nyalakan kamera, dan kita akan ambil foto bareng. Ya, foto online ini. Silakan teman-teman, yang berkenan menyalakan kamera, dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Saya tunggu. Oke. Masih ada lagi? Oke, saya tunggu ya. Oke, sudah? Oh, masih ada. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sebentar. Ya, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung. Terima kasih sekali lagi buat Mbak Alisa, buat Mas Dimas untuk ilmunya hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga. Teman-teman. Kalau bisa materinya di-share ya. Oh iya, oke. Siap Mas. Ya. Ya, NTT salam, dari NTT salam semua buat panitia. Salam balik. NTT. Ya, NTT. Baik, teman-teman, ini kegiatan kita sudah selesai pada hari ini. Nanti akan ada lembar evaluasi yang akan di-share di grup ya. Terima kasih banyak teman-teman sekalian sudah bisa menonton. Ya, terima kasih. Terima kasih. Thank you, Thank you. Pak Pendeta Pinpin. Terima kasih. Thank you. Dedi Mahendra, thank you. Rizky, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Pak Pinpin, thank you. Kak Yonan, terima kasih. Kak Dedi, Terima kasih juga Mas Calvin. Ya. Kak Dimas. Ya, Kak thank you. Evan. Yonan, God bless you. Ya, thank you. Mau kursus pianis nih, Mas Dimas. Kenapa? Kursus pianis.
Kalau kena Main piano ya. Ya, piano. Saya pamit ya Mas Dimas dan Ya, semuanya. assalamualaikum. Ya. Alisa. Terima Ya, kasih. assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman sekalian. Thank you Bro Calvin ya. Ya, Bro terima Dedi kasih Kak. dari Kompi, thank you. Yuk, Terima pamit kasih, ya. Kak. God bless you. Dadah.